Oke, teman-teman, di jam 7.54 di 169,6. Kita habis sarapan di warung nasi Ibu Tiah. Depan Ahas nih. Nah, ini ya teman-teman, di seberangnya Ahas. Jatibarang. Wow, sarapan saya pakai nasi uduk, pakai gorengan, pakai telur apa sih? Ceplok semi dadar juga itu mah. Terus istri saya pakai mie dan pakai telur juga, pakai gorengan juga, pakai bakwan. Terus ini kalau lurus Cirebon Palimanan, Cirebon Karangampel ya. Kita pengen lewat Karangampel aja ya. Itu asli enak banget teman-teman. Kalau habis 25.000 dengan rasa seperti itu enak banget. Istri saya juga, waduh, enak banget. Ya pantesan rame. Yang beli di situ rame. Cuman kalau kata istri saya ya, kok tapi jualannya kayak gitu, kayak ya udah kayak kurang ramah. Ya memang kayak gitu kali, tipikalnya kan beda-beda ya. Ya kalau udah kenal mungkin ramah kali, nggak tahu juga ya. Yang jelas sih enak banget teman-teman. Itu recommended banget. Dengan harga segitu kita bisa kenyang dan enak. Terus di nasi uduknya itu saya pakai ada ini ya, kayak pakai kentang, terus ada bihunnya, terus sambelnya beda sama kalau nasi uduk kita di Bekasi gitu ya. Yang kalau cabenya itu sambel yang udah diulek gitu, yang hancur. Kalau di tempat tadi itu ini teman-teman, cabe-cabe yang kayak dipotong-potong, tapi enak. Oke juga sih ini map ini. Nah, ini jadi map ini mengarahkan 5 jam 33 menit ini itu adalah ke area ke Kendal ya teman-teman. Teman saya tuh bilang saya disuruh mampirin ke situ. Ya cuman lihat aja nanti ya, karena kan masih jauh banget. Kita juga nanti belum siang di mana gitu ya. Ya kalau misalnya sempat pengen sih ketemu ini teman kecil saya teman-teman. Jadi udah pindah di sana nih sama orang Kendal dan sekarang tinggal di Kendal. Pengen ke sana sih, cuman nggak tahu ya. Ini 13.25 estimasi nyampe sana kalau nggak berhenti, kalau nggak istirahat, kalau gasnya berapa? 70-80 km per jam kali ya. Kalau kayak kita mah bisa berapa jam. Dan tadi juga ngobrol WA-an lah ya sama teman saya itu, ya kan masih jauh, cuman ke Salatiga. Kata dia paling 2 jam ya, 2 jam mah jauh itu ya. Ya nanti lihat aja ya. Kita terus mengarah ke timur teman-teman. Matahari udah alhamdulillah mentereng, sudah ada di atas kita. Ini tapi kita nggak ngelewatin ini ya, kota Indramayu. Kita langsung tembus ke tengah-tengahnya antara Indramayu sama si Cirebon, itu Karangampel nanti teman-teman. Oke deh, kita gas aja ya teman-teman. Kita gas. Oke teman-teman, di jam 8.14 di 187,5.
Kita udah di Karangampel ya teman-teman. Kiri ke kota Indramayu, kanan ke kota Cirebon. Jadi kita istilahnya ya kalau jalan dulu. Jalannya asik ya. Tadi kata istri saya ini Pantura, bukan. Wah, tadi bahkan gede ya jalanannya memang kalau daerah-daerah sini. Nah, sininya juga gede tuh. Tapi saya agak bingung yang Panturanya tuh ini atau yang si Arjawinangun ya. Yang Arjawinangun kali ya. Soalnya kan kita belakang tuh kota Indramayu, Karangampel, terus Cirebon. Kalau sana itu lewat Palimanan, kayaknya sana ya yang Panturanya ya. Kondisinya ya gini aja teman-teman, nggak mendung juga, nggak panas juga. Kayaknya memang lebih ke arah sendu gitu ya. Kalau begini aja nggak apa-apa. Seru, nggak panas, nggak hujan gitu ya. Cuman memang pastinya di video kalau kayak begini kurang bagus ya langitnya ya. Pas hari ke berapa? Hari ketiga teman-teman, hari ketiga Lebaran. Saya kan main tuh ke Jakarta, ke Ciganjur. Tuh di tengah kota Jakarta biru teman-teman langitnya. Cakep. Jadi entah kenapa ya, memang lagi cerah banget atau memang polusi lagi kurang gitu ya. Ini kita balap dulu deh nih. Ini lumayan kencang dari tadi truknya nih. Entah ya, memang lagi, pokoknya kan lagi lowong banget tuh Jakarta teman-teman. Di H+3 tuh saya. Birunya, awan-awannya dikit banget. Nah, beda nih ya. Kalau ini kan lebih ke arah abu-abu ya teman-teman untuk langitnya ini. Kalau daerah-daerah Indramayu, Cirebon itu gampang cari sarapan gitu, enak-enak juga. Kalau yang masih daerah kayak itu loh, Kandang Haur, daerah-daerah situ, itu apalagi sih nama daerahnya ya, yang pokoknya patrol kayak gitu-gitu, kayaknya sulit teman-teman kalau di jalan raya. Dia kayak harus masuk ke dalam-dalam gangnya gitu ya. Nggak di jalan Panturanya ada tuh, kayak di Kandang Haur atau di mana ya, lupa tuh saya namanya. Yang di sebelah kiri itu banyak jualan nasi uduk, nasi kuning, itu kayaknya khas banget sih, banyak gitu loh khasnya situ, khas daerah situ gitu teman-teman. Kalau tempat sama aja kali ya kayak tempat tadi kita makan tuh, enak asli enak. Waduh, nah, kan yang truk ini udah ada di belakang kita lagi nih teman-teman tuh. Kelihatan nggak tadi spion? Lumayan kencang juga sih dia. Ya kan tuh. Kenceng-kenceng dia. 75 kan, berarti dia 80-an tuh, 80 lebih. Nah, kemarin ini kan di tahun 2025 kurang lebih tanggal 4 gitu ya teman-teman, 4 Maret pas lagi puasa, Bekasi kan diterjang banjir ya. Itu adalah bukan dari curah hujan, bukan, tetapi adalah banjir kiriman dari Bogor. Dan itu luar biasa teman-teman kalau kata bapak saya, dimana ini lebih tinggi untuk si ketinggian banjirnya dibandingkan tahun 2020. Nah, jadi mana lagi puasa gitu ya, akhirnya saya juga kan harus ngebantuin orang tua saya ya, ngebantuin bapak saya gitu ya, terus adik-adik saya juga itu ngebantuin lagi puasa. Kadang-kadang saya datangnya sore aja pas asar gitu kan ya, karena bantuin sebentar terus buka puasa, habis itu ya udah nanti kita bantuin lagi gitu sih. Itu bener deh kalau banjir itu apalagi ini kiriman ya, kalau banjir yang karena debit hujan yang banyak gitu tergenang, itu kan airnya terbilang coklat-coklat yang agak-agak bening gitulah, maksudnya bukan bening, nggak kental. Ini mah kental teman-teman. Kentalnya itu karena kiriman itu jadi lumpur. Aduh, kalau hujan kalau banjir tuh paling susah, paling ribet itu ngebersihin lumpurnya ya teman-teman. Kecuali kalau kita punya penyemprot yang kayak cuci steam gitu tuh enak. Kalau nggak punya, aduh ribet banget asli. Ini kita ngomong-ngomong
kecepatannya sama terus ini ya, masih truk ini. Truknya juga terkadang begini kadang gini. Sama dia kecepatannya sama kita. Oke teman-teman, di jam 8.45 di 216,4 kita memasuki, ini udah kota harusnya ya, Cirebon teman-teman. Udah di sini teman-teman. Nah ini belok kiri kan ya. Kalau ke kota Cirebon, ke pusat kotanya lurus ya. Kalau kita karena pengen ke arah Jawa Tengah, nah ini kita dia belok kiri nih. Nah ke sana ya teman-teman kalau pengen ke kotanya. Oke, ini kita lebih ke arah di utaranya ya teman-teman. Karena biasanya kita lewatnya lewat ini. Sana sih apa sih itu, Plumbon gitu ya. Terus ujung-ujungnya nanti Losari juga sama teman-teman. Kita akan ketemu dari yang dari arah Palimanan, kita akan ketemu di depan nanti. Kalau kata istri saya, kalau cuaca kayak gini enak nih kalau buat touring, wis. Iya, nggak panas banget ya jadinya ya. Ntar paling kita juga pengen istirahat lagi lah ya teman-teman. Jangan terlalu diporsir. Karena apa ya, ini perjalanan hari ini akan jauh banget teman-teman. Belum ada setengahnya sama sekali. Kurang lebih kan sampai hampir 500 kilo lah ya. Iya, karena kalau ke Semarang aja pernah 465 saya teman-teman. Naik motor ya, kalau naik mobil kan lewat tol nggak nyampe segitu, tapi naik motor begitu. Apalagi ini dari Tambun loh, bukan dari Jakarta. Kalau Jakarta lebih jauh lagi. Yang tadi nih Haryanto di Pantura, waduh bisa deh, kenceng-kenceng banget ya. Mantap. Ternyata lewatnya malah sini ya, bukannya yang lewat Palimanan, Plumbon gitu ya. Suaranya berisik banget ya. Buset, kenceng banget ya di kota-kota begini tuh. Woi. Gile. Wih, keren nih emang kalau ini bis-bis malam nih. Oh, platnya K, entah Kudus atau Jepara ini. Ini sebenarnya PO Haryanto ini mau bis itu pengen lebih kenceng, cuman jalanannya dia nggak memungkinkan dia, karena bodi dia gede, di depan-depannya ini banyak mobil-mobil pada nggak kenceng lah ya, jadi dia agak kesulitan. Nanti kalau udah sepi lagi, wih, kan main. Kalau di Cirebon ini seingat saya ya, maaf kalau salah ya, jadi memang ada dua alun-alun. Oh, saya pikir ada apa gitu. Ada dua alun-alun. Jadi yang satu dua alun-alun kan ya, iya ya. Yang satu Kasepuhan, yang satu Kejaksaan gitu ya. Itu setahu saya. Dan yang satu nggak biasa aja gitu ya, maksudnya alun-alun pada umumnya. Yang satu lagi itu yang banyak pedagang-pedagang tuh, malam-malam rame, banyak lampu-lampu gitu tuh. Nah ini yang sebelah kanan dari arah yang biasa kita lewatin ya teman-teman. Kalau dari arah Palimanan, Plumbon itu sini. Itu tadi kelihatan ya Gunung Ciremai. Nah kita udah gabung lagi nih. Maka kita tinggal ya ikutin jalan aja, berarti oh ini kita matiin aja. Karena harusnya ini kita hanya ngikutin jalan. Saya tadi cuma pasang khawatir
nyasar di dalam kota Cirebon. Belok-beloknya gitu ya, sebenarnya ikutin jalan doang aja ya. Nah, habis dari sini kita Losari ya. Losari habis itu ya jatuhnya ke Brebes nanti ya, entah kecamatannya kayak Bulakamba gitu ya. Terus dari Brebes Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, terus Kendal. Nah, nanti kita lihat lagi ya apakah kita pengen ke rumah teman saya atau enggak, kita lihat waktu. Kalau memungkinkan kita sana, karena kalau dengan dia waduh bisa ngobrolnya lama nanti. Karena sama-sama Milanisti teman-teman. AC Milan walaupun lagi kurang bagus, tetap AC Milan di hati. Oke deh, kita gas ya teman-teman, dari Cirebon menuju Losari. Kita gas. Oke, jam 9.24 9.25 teman-teman, di 252,5 kita akan meninggalkan Provinsi Jawa Barat teman-teman. Dan welcome to Central Java. Oke, alhamdulillah kita udah di Jawa Tengah nih teman-teman. Wih, pemudik ya baru banyak banget tuh pada bawa kardus gitu. Selamat datang di Kabupaten Brebes teman-teman. Wis, kan main, kita udah nyampe sini lagi aja. Oke, kita masih gas dulu aja ya. Nanti kita pengen istirahat nih. Ya udah, entah di SPBU atau di minimarket. Kalau di minimarket soalnya udah ada minuman nih. Tapi nggak apa-apa, pengen yang dingin aja. Tadi seru teman-teman. Dari Cirebon, Losari sampai dengan tadi kita barengannya sama Bis Haryanto, terus Sinar Jaya. Luar biasa. Terus sama satu lagi tuh ada tuh, itu lumayan tuh, aduh nggak begitu terkenal sih PO bisnya. Oh ini apaan sih? Oh buat muter. Akhirnya kayaknya ya, kalau Sinar Jaya jelas di belakang saya, udah saya balap juga. Terus Haryanto juga di belakang saya. Yang satu itu iya kayaknya di belakang saya juga deh. Iya, karena yang satu itu tuh dia bukan balapan ya, bareng-barengan sama Innova Reborn warna hitam. Wih asik banget itu dia. Ini bukan masalah kenceng-kencengan, seru teman-teman. Ya yang namanya bis ya kita ngalah lah, gede gitu ya, bukan ngalah ya, harusnya dia kan yang ngalah sama kita. Cuman ya mereka pasti nggak nganggep kita gitu loh, badannya gede gitu, bawa body gede, ya kita kecil begini. Ya udah, kalau misal dia lagi kencang banget ya udah kasih aja gitu, karena kan mereka udah biasa lewat sini udah sehari-hari ya. Kadang kalau ngeliat tuh yang pada pulang habis pulang kampung, pas pulang gitu, itu seru-seru aja sih memang tuh, bawa kardus apa bareng-bareng. Wow, kereta teman-teman, kereta dari Jawa ya menuju Jakarta itu teman-teman. Ya, pemudik itu kelihatannya asik gitu, padahal sebenarnya capek. Ya capek lah, apalagi kalau sama anak kecil gitu. Waduh, kalau saya enggak lah, kalau jauh mendingan kereta gitu ya.
Wis, tolelot, telolet, tolelot, telolet. Nah, tapi kalau daerah-daerah sini, daerah ini, tapi platnya D sini banyak loh yang naik pakai mobil bak, pakai terpal gitu, bareng-bareng. Wih, seru. Oke, kita tanya istri saya dulu, pengen istirahat apa enggak? Oh. Kalau Jawa Tengah tuh gitu, ada lampu merahnya. Kalau Jawa Barat enggak. Adanya yang di Cirebon yang kalau pengen ke Palimanan situ ada. Kita kan dari tadi nggak ada ya, teman-teman. Ada mungkin ya, cuman yang mungkin dapat hijau dan atau hanya lampu kuning gitu ya. Kalau di Jawa Tengah nih banyak. Ini apa nih? Mutiara Abadi. Platnya A dari Banten. Pengen kemana ya? Karena nggak bisa lewat tol tuh dia, makanya lewat sini jauh jadinya. Kalau supirnya berani mah enak aja, kayak supir-supir di Pantura ini. Kalau mereka kan harusnya enggak ya, bukan nggak hafal jalan harusnya ya, karena plat A mungkin Banten pengen Tamasya kemana harusnya lewat tol, cuman karena one way apa enggaknya yang jelas saya kurang tahu, tapi di map ya ada tanda Perboden gitu teman-teman. Enaknya tuh kalau Pantura kita bisa pangkas waktu ya teman-teman. Beda hal ini, lihat noh, jam 9.37 itu udah lebih dari 250 kilo teman-teman. Aduh, maaf. Oke, kita istirahat dulu nih. Di mana nih? Situ dah itu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jam 10:05 di 263,3 kita habis istirahat di Indomaret. Apa sih itu? Cimohong Bulakamba Brebes teman-teman. Habis minum Coca-Cola, waduh seger banget. Oke, silakan naik. Sama dikit-dikit makan soyjoy. Iya, masa rasa nastar mentang-mentang masih momen lebaran. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah kecas, udah istirahat di situ, udah kencing, udah minum yang seger-seger. Waduh, soda mantap, Coca-Cola. Terus ya tadi makan soyjoy sambil ya minum air mineral juga ya teman-teman. Tegal 20 kilo, Pemalang 53, Pekalongan 80 kilo. Wah, kita di atasnya Pekalongan lagi teman-teman. Masih jauh kalau dari Pekalongan juga. Ini bar hilang 1 atau 2 ya itu ya? 2 kali ya? Ya kayaknya hilang 2 bar deh. Irit banget, lagi isi yang 98 teman-teman. Lagi keisi Pertamax Turbo. Kapan ya? Pokoknya beli Pertamax Turbo tuh ada 2 hari atau 3 harian yang lalu kali ya. Ngisi di daerah mana ya saya? Oh, di Bekasi, di kota Bekasi, di dekat Rawakalong, Perumnas 3 situ tuh. Rawakalong, Perumnas 3. Salah lagi ngomongnya. Kota Bekasi tadi. Kalau Rawakalongnya bukan kota Bekasi, itu masuknya kabupaten kan ya. Kalau kota Bekasi ya Perumnas 3. Oh, SMP 1 Bulakamba ya teman-teman. Nah nanti di depan kan, nanti sih itu ada yang pengen ke tol lingkar luar Brebes, nanti tembus kota Tegal langsung. Tapi kita nggak lewat situ ya. Pengalaman sekali waktu itu kita udah
yang kita ke Bromo teman-teman, jatuh itu. Tapi ya memang nggak di videoin sih, lagi saya stop videonya jatuh sih. Kalau ada videonya seru juga sih, karena habis jatuh itu bukannya kesakitan malah ketawa-tawa. Aduh, jatuh. Waktu itu baru kenalan. Ini kan motor ini Endrayan-nya kan ke Bromo langsung, buset. Endrayan ke Bromo jauh banget. Ini motor berarti udah setahun lebih ya. Iya, nggak kerasa, tapi woi masih kayak baru, enak banget. Satria juga teman-teman. Woi. Kalau Satria kemarin nggak ada keinginan pengen Satria sih. Saya cuman antara ini atau X-Ride. Karena kata istri saya kemarin kan sempet tuh yang kita motoran lagi bulan Ramadan, yang buka puasa di rumah adik saya itu naik Satria. Kata istri saya, waduh kok karena udah biasa naik CBX, pas naik Satria jadi agak pegel katanya gitu. Oh ya udah, kita kalau untuk touring naik ini naik CBX aja. Dan ada keinginan kemarin pengen naik pakai X-Ride karena yang saya bilang habis sampai 900.000 lebih lah untuk ngebenerin. Jadi wah enak nih kayak motor baru gitu kan. Cuman masalahnya nanti banyak kalau ke Telomoyo, insya Allah kalau jadi ya, atau ke Terasering kan banyak nanjak ya. Ya pasti kalau untuk nanjak enakan ini. Kalau si X-Ride kadang-kadang kalau nanjak tuh agak ngempos. Waktu pas kita ke Halimun ya teman-teman, ke Halimun Salak di Pamijahan sana, pas pengen ke Lembah Tepus, waktu itu saya pernah juga sampai berasap, nggak kuat, gitu saya paksa kan, akhirnya berasap, keluar knalpot gitu, keluar asap dari knalpot. Nah helm ini saya lagi pakai helm yang SMK ya teman-teman, bukan yang NJS. Jadi kalau saya bilang saya lebih nyaman naik pakai SMK nih pergi jauh-jauh, karena agak-agak longgar. Nggak longgar-longgar banget, ini double XL kalau nggak salah. Double XL, iya, yang NJS XL. Yang NJS tuh di kuping saya, masalahnya bukan di batok kepala atasnya gitu, tapi samping, karena kuping kan agak caplang nih. Jadinya kalau pakai yang XL kayak mentok kanan kiri gitu, jadi pergerakan nggak enak. Kalau ini enak, nyaman banget untuk pergi-pergi jauh tuh enak. Terus batas iyalah, jarak antara si helm ini dibatok di bawah tuh dengan si mic-nya lumayan jauh. Kalau NJS nempel banget. Wih, rame ya. Tapi biasanya udah nanti di tempat rame kayak pasar-pasar, habis itu lancar lagi. Kalau bicara touring pas macet, saya pernah ngalaminnya waktu itu temen-temen, yang kita itu loh dari Rembang menuju Tuban. Waduh, itu ternyata kan kesel banget ya, ini ada apa gitu ya, ternyata ada perbaikan jalan. Kita nggak bisa jalan, itu mobil pada diem, panas. Yang dekat itu loh pesantren, banyak pesantren kan situ ya. Waduh, panas banget. Macetnya juga udah berantakan gitu ya, nggak rapi. Wah ini kan masih agak-agak rapi ya. Kalau dia udah ada yang kok miring ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah itu mungkin menurut saya itu adalah termacet selama saya touring gitu ya. Telur asin punya teman-teman, Brebes nih. Woi, senggol dong. Wah, jadi kalau telur asinnya kan sing ada lawan. Brebes tuh mantap teman-teman untuk si telur asinnya. Masya Allah. Ini yang tadi nih reborn ini pakai telolet dia. Tuh kan. Ini nih teloletnya si mobil itu nih. Kedengeran gak ya? Tuh. Saya nggak ngomong tuh. Iya, ini dari mobil ini teman-teman. Bukan dari bis atau dari truk, bukan. Oke deh, ini dikit lagi juga udah ke itu ya, yang pengen ke apa tuh namanya, Lingkar Luar. Jangan ya teman-teman, kalau naik motor ya jangan ya. Mobil pribadi juga jangan. Jalurnya kecil. Enak sih pemandangannya, kanan kiri sawah, nanti ada hutan bakau gitu ada. Tapi jangan deh, mendingan lewat dalam kota Brebes. Itu truknya ya nggak kenceng-kenceng gitu, pelan-pelan banget. Jadi kita ketahan. Jadi apa namanya,
Kalau ini kan enak nih, bisa selap-selip kanan kiri gitu ya. Kalau di Pantura ini, kalau dia mah enggak. Cuma satu lajur gitu ya, lajur kiri satu, lajur kanannya satu, gitu doang. Wih, ini tadi lagi nih. Aduh, kadang-kadang gitu, ada aja di jalan yang beginilah, yang begitulah. Ada yang apalah. Kayak tadi juga tuh, aduh, ada aja tuh si bapak-bapak pakai Luxio itu, masih inget tuh saya tuh. Platnya juga sama saya, Bekasi kota. Bekasi itu kan B sekian sekian sekian, angka-angkanya habis itu K. K itu Bekasi kota. Kalau B sekian sekian, terus F. F-nya itu, kalau F itu kabupaten. Gitu teman-teman, sama-sama Bekasi tadi, buset deh. Orang Bekasi gitu kali naik mobilnya ya.